Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan juga salamnya semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, ibunya selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan ceramah mengenai kesehatan mental, khususnya bagi remaja kelas 12. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan mengenai kesehatan mental, saya akan menjelaskan sedikit mengenai remaja. Remaja, seperti saya atau teman-teman yang saat ini duduk di kelas 12, adalah fase-fase yang dimana kita ini mengalami banyak sekali perubahan. Baik perubahan secara fisik, emosional, maupun sosial. Nah, pada masa ini pula, kita juga sedang membentuk yang namanya identitas diri, belajar memahami dunia, dan juga mencoba banyak hal-hal baru. Tapi, sayangnya, pada masa ini kita juga dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah tantangan dari kesehatan mental. Berbicara soal kesehatan mental, khususnya untuk saya ataupun teman-teman sekalian, adalah fase yang dimana kondisi mental kita itu bersifat positif, yang memungkinkan kita untuk bisa mengambil keputusan, bisa menghadapi tantangan hidup, mengembangkan diri, dan juga mencapai potensi yang ada dalam diri kita. Oke teman-teman, berbicara soal kesehatan mental khususnya bagi remaja, contohnya adalah di sini saya ataupun teman-teman yang duduk di kelas 12. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa fase ini adalah fase yang krusial. Mengapa? Karena pada saat ini kita itu masih bergelut dengan perubahan diri kita. Emosi kita belum stabil, emosi kita masih labil, dan kita juga masih menghadapi banyaknya keinginan yang saat ini kita benar-benar kejar, walaupun keinginan tersebut terbilang tidak terlalu penting. Lalu teman-teman, di sisi lainnya juga kita ini dihadapi dengan ekspektasi ataupun tuntutan yang ada baik dari diri kita sendiri maupun dari luar. Nah, di sini saya juga mau bertanya kepada teman-teman, apakah kesehatan mental itu penting untuk kita terlebih di masa-masa yang sekarang ini? Menurut saya pribadi, kesehatan mental itu sangat penting. Mengapa? Karena ketika mental kita sedang baik, pikiran kita sedang positif, hati kita sedang tenang, kita itu dapat dengan mudah menentukan sesuatu atau dengan mudah merencanakan sesuatu. Dan juga sebaliknya, ketika pikiran kita sedang mumet atau kita sedang banyak overthinking, stres, hati kita sedang tidak tenang, nah pengambilan keputusan ataupun jalan yang kita ambil itu tidak akan setenang ketika pikiran kita itu sedang baik-baik saja. Nah, kesehatan mental yang aku bahas ini bukan kesehatan mental yang benar-benar dari gangguan mental yang terbilang cukup parah, tapi kesehatan mental di sini itu dapat termasuk juga seperti stres, kecemasan, terus overthinking yang berlebih, itu juga termasuk ke dalam gangguan kesehatan mental. Nah, teman-teman, bicara soal kesehatan mental di masa sekarang seperti saya dan juga teman-teman yang ada di kelas 12, pastinya di sini ada 4 hal yang sudah pasti dilewati atau sudah pasti dirasakan oleh saya dan juga teman-teman. Yang pertama, ada tekanan akademik. Nah, tekanan akademik ini bisa berasal dari keluarga kita atau berasal dari lingkungan sekolah kita. Akademik ini berupa tuntutan nilai yang harus bagus, hasil ujian yang baik, mendapat predikat kelulusan yang baik, dan juga kemampuan kita untuk menentukan akan kemana kita setelah sekolah. Terus yang kedua, ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini juga termasuk dalam lingkungan pertemanan kita, yaitu persaingan. Persaingan itu bisa berupa dari nilai yang kita miliki, yang dibandingkan dengan teman-teman, ataupun persiapan dari kita untuk belajar UTBK misalnya. Lalu yang ketiga adalah adanya popularitas. Nah, popularitas ini adalah bagaimana cara diri kita membranding diri kita sendiri supaya orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan sekolah itu bisa melirik kita. Lalu yang ketiga ada ketidakpuasan masa depan atau yang bisa dikatakan sebagai ketakutan. Menurut saya ini adalah ketakutan dari diri kita, seperti overthinking dari cita-cita kita apakah akan tercapai, apakah kita akan masuk ke perguruan tinggi yang kita mau, apakah kita setelah lulus akan bisa mencapai ekspektasi yang sebelumnya kita miliki. Itu. Terus yang terakhir adalah tekanan keluarga. Nah, tekanan keluarga ini adalah tuntutan-tuntutan dari orang tua ataupun ekspektasi dari orang tua. Nah, tidak sedikit dari orang tua yang mengharapkan anaknya tuh misalnya, nah kamu harus masuk ke jurusan ini, harus masuk ke fakultas ini, harus masuk ke perguruan ini. Sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan dari anaknya. Oke, lanjut. Jadi di sini aku ada data yang menunjukkan dari beberapa peneliti bahwa masalah kesehatan mental remaja di Indonesia ini angkanya semakin meningkat.
dari tahun 2019 yang mengatakan bahwa 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental yang hal tersebut atau angka tersebut diperkirakan meningkat hingga sekarang. Nah, dari data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menjadi salah satu bukti bahwa kesehatan mental yang ada di remaja atau yang dialami oleh remaja seperti kita itu perlu lebih diperhatikan lagi. Oke, bicara soal kesehatan mental, di sini saya mau menegaskan kembali bahwa kesehatan mental itu perlu dijaga dan perlu diperhatikan sebagaimana kesehatan fisik. Nah, bahkan dari gangguan kesehatan mental itu bisa berubah menjadi gangguan kesehatan fisik. Teman-teman, dalam Islam, menjaga kesehatan memerlukan perhatian yang lebih. Hal ini pula termasuk ke dalam menjaga keseimbangan hidup yang kita punya, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh ketenangan hati dan juga pikiran dalam menghadapi segala cobaan ataupun tantangan hidupnya. Di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya ala bizikrillahi tatmainul qulub, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Nah, dari ayat ini yang aku tangkap adalah sebagai mau bagaimanapun pikiran kita sedang ruwet, pikiran kita sedang overthinking, hati kita sedang tidak tenang, masalah mungkin datangnya bertubi-tubi, tidak hanya 1-2, kita itu harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan mengingat Allah kita akan merasa lebih tenang dan juga terarahkan. Berbeda lagi seperti halnya ketika kita stres. Bahkan pada saat itu kita istilahnya mau berpikir pun susah, apalagi dalam menentukan keputusan. Terus lanjut, katanya, ayat ini mengajarkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental sebagai remaja adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa gelisah, stres, overthinking, insecure, kita itu bisa melakukan ibadah, berdoa, berzikir, dan juga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi teman-teman, bicara soal alasan dari spiritual, kita juga perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan kita mengalami gangguan mental. Yang pertama adalah tekanan media sosial. Nah, tekanan media sosial ini sangat penting ya, karena saat ini kita hidup di masa yang serba modern, serba teknologi, dan juga pastinya banyak banget hal-hal yang diekspos secara luas. Saya ambil contoh aja adalah video TikTok. Video TikTok yang beredar sekarang ini, apalagi khususnya untuk remaja kelas 12 seperti saya dan juga teman-teman, adalah video TikTok mengenai orang-orang yang lulus di PTN favorit atau orang-orang yang memiliki nilai yang tinggi sehingga mereka bisa mencapai PTN favorit atau mencapai prestasi dan masih banyak lagi. Nah, dari video inilah muncul yang namanya insecure, muncul yang namanya tidak percaya diri atau overthinking terhadap masa depan dari diri kita sendiri. Sebenarnya ada 2 tipe dari orang-orang yang melihat video TikTok ini. Yang pertama adalah orang-orang yang justru malah termotivasi. Dan yang kedua adalah justru orang-orang yang malah merasa down dan berpikir apakah saya bisa seperti dia? Apakah dengan kemampuan saya segini, dengan nilai saya segini, saya dapat lulus di PTN tersebut? Nah, hal itulah yang menjadi bahan overthinking untuk remaja. Terus yang kedua itu adalah kurangnya dukungan emosional. Nah, dukungan emosional ini pastinya datang dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, dari orang tua, mungkin dari kakak ataupun dari adik. Nah, beberapa orang yang dukungannya kurang dari orang-orang terdekat pasti akan merasa lebih bingung dibandingkan dengan orang-orang yang lebih terbuka dengan keluarganya. Misalnya dari pemilihan jurusan atau menentukan mau kemana setelah sekolah itu kan bisa dibicarakan ataupun didiskusikan dengan keluarga. Nah, dari diskusi itulah kita itu akan merasa lebih terarahkan dan tahu, oh iya ya, setelah ini saya mau kesini, setelah ini saya bagusnya kesini. Oke teman-teman, tidak terasa ya, sekarang waktunya untuk saya menyampaikan kesimpulan dari bahasan kali ini. Jadi, kesehatan mental itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh kita semuanya. Supaya dari kesehatan mental tersebut, kita juga memiliki keadaan fisik yang sehat pula. Dari kesehatan mental yang baik, kita juga bisa dengan baik dalam menentukan keputusan, dalam mengambil keputusan, dalam merencanakan masa depan, dan juga mempersiapkan banyak hal untuk masa depan. Terus dari gangguan kesehatan mental yang sudah disebutkan tadi, banyak sekali faktor-faktornya ya, baik itu dari faktor diri kita sendiri, internal, ataupun faktor dari eksternal. Nah, faktor-faktor itulah yang perlu untuk kita
perlu untuk kita jauhi. Walaupun mungkin faktor-faktor itu datang dengan sendirinya tanpa keinginan kita. Tapi di sini yang paling penting adalah bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menyikapinya, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan setelah adanya tantangan-tantangan tersebut. Menyikapi gangguan kesehatan mental yang mungkin sedang dialami oleh teman-teman adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pendekatan diri itu kita bisa menghindari yang namanya stres, kecemasan, overthinking, ataupun insecure yang tadi, ataupun mungkin gangguan-gangguan mental yang lebih parah dari itu. Nah, dengan kita mengingat Allah, kita berdoa, kita berzikir, kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, itu akan menjadi akan menjadi jalan atau akan mempermudah kita dalam merencanakan karir kita di masa depan, kayak gitu. Jadi teman-teman, jangan sampai stres atau gangguan kesehatan mental lainnya itu malah membuat kalian down dan juga membuat kalian tidak dengan baik atau tidak dengan maksimal dalam menentukan keputusan. Jadi kita juga bisa mencari bantuan profesional, ataupun kita bisa datang ke bimbingan konseling, atau bisa datang ke orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya, bertanya dan juga mencari jawaban atas keraguan yang kalian punya, seperti itu. Pokoknya di masa-masa seperti kita sekarang ini, kita harus bisa menyikapi segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan walaupun dari permasalahan tersebut sudah dihadapi atau sudah datang pada kita itu harus punya cara untuk menghindarinya atau punya cara keluar dari permasalahan tersebut. Oke, sampai juga di akhir video ini. Tapi sebelum ditutup, di sini saya mau menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman kelas 12 yang sama seperti saya sekarang, yaitu semoga kalian tetap selalu semangat dan juga bisa mempersiapkan segala-galanya atau segala sesuatunya dengan sangat baik, dan juga kalian bisa mencapai cita-cita, harapan, dan ekspektasi-ekspektasi yang sudah kalian gambarkan sebelumnya itu bisa kalian lihat secara langsung dan juga bisa terwujud seperti itu. Tolong dijaga untuk kesehatan mental kalian dengan sebaik mungkin. Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu sehat, dan juga kita ketemu lagi nanti di kesuksesan kita masing-masing. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk ibunya selaku guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar kita di kelas 12 sekarang ini. Semoga kita semua selalu sehat dan juga mencapai banyak hal yang kita harapkan, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya tadi. Semoga penyampaian saya kali ini bisa dimengerti dan juga bisa menjadi manfaat ataupun motivasi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.